إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى حضرة سيدنا حسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشاد البنجري وسيد الشيخ النووي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين سمبوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد شرواني عبد بانجل وسيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سيد الشيخ محمد نجي بن عبد القادر وسيد محمد نواوي بن عبد العزيز ولجميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Yang punya kitab 168 nomor 3 168. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه. Pasal yang ketiga, yakni mengenal atau mengetahui khatar kebaikan. Maka hendaklah engkau perhatikan dari 3 segi. Pertama, hendaknya engkau memperhatikan jika khatir itu kuat dan kokoh. Teranglah khatir itu daripada Allah. Lalu yang kedua, arti khatir gerakan hati atau lintasan dalam hati. Apabila khatir itu sesudah ijtihad dan taat engkau, maka ia adalah dari Allah. Jadi kalau sudah sebuah keinginan yang kokoh, yang tekad yang membaja untuk melakukan sebuah kebaikan, kita yakin itu semua dari Allah. Lalu sekarang yang ketiga, kalau khatir itu ada hubungannya dengan i'tiqad, artinya di hati kita ini ada sesuatu bisikan-bisikan, tapi bisikan itu mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan i'tikad. Apa i'tikad? Keyakinan dan amal-amal batin, dan juga termasuk pekerjaan-pekerjaan hati. Satu contoh, ketika seseorang hendak bersedekah, lalu timbul lintasan di hati hendak niat bersedekah. Nah, lalu dalam pikiran-pikirannya betapa besar nilai pahala sedekah dan beruntungnya orang-orang yang bersedekah dalam lintasan hatinya itu. Lalu beliau juga paham mengenai hadis mana qasamalun min sedekah, enggak ada harta itu berkurang gara-gara bersedekah. Ini sebuah lintasan, sebuah pikiran di hati yang mengarah kepada bisikan-bisikan hati dan sebuah etikat keyakinan bahwa dia yakin sedekah itu luar biasa. Nah, dari hati itulah timbul sebuah dorongan. Apa dorongannya? Untuk melakukannya dengan baik.
Artinya ada duitnya, ada waktunya, lalu ia berusaha untuk bersedekah. Setelah dia melakukan hal tersebut, maka bisikan-bisikan itu membawa sebuah keuntungan. Apa ada bisikan-bisikan yang demikian yang tidak ada membawa keuntungan? Bisa. Ada bisikan-bisikan tapi enggak diturutinya. Nah, maka khatir itu bukan daripada Allah. Tapi kalau tadi ada hubungannya dengan etikan, lalu dengan amal-amal batin, ya kita contohkan tadi hendak bersedekah. Ketika seseorang hendak bersedekah di hati, aku hendak bersedekah. Tentu dalam bayangannya besar pahala sedekah, keuntungan orang bersedekah, dan banyak cerita-cerita orang yang bersedekah itu tambah berkah ilmunya, tambah berkah hartanya, tambah berkah keluarganya. Nah, maka khatir itu dari Allah. Ya. Jika berkaitan dengan amal-amal yang zahir atau berkaitan dengan amal-amal batin tadi, jika berkaitan dengan amal-amal yang zahir, maka khatir atau khatar atau gerakan tersebut dari malaikat mulham. Maka itu berasal daripada bisikan atau sebuah motivasi yang diterbitkan daripada bisikan malaikat. Karena malaikat mulham itu tidak mengetahui apa yang ada di hati manusia menurut pendapat sebagian ulamanya. Kada tahu hati kita. Kenapa? Malaikat makhluk juga. Tapi kalau Allah ya jelas alimun bidatis sudur. Allah zat yang alim, maha mengetahui. Makanya kalau orang nih di hati hendak bersedekah, duitnya ada, waktunya ada, kada jadi, itu termasuk zalimul linafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Atau cakap bahasa kita mendustai diri. Di hati hendak bersedekah, lalu timbul etikatnya bahwa etikat itu keyakinan bahwa sedekah ini besar pahalanya, ya paham ya. Nah terus bukan hanya sekedar etikat, rezekinya ada duitnya. Ada juga orang hendak bersedekah tapi duitnya kada ada, kalau nah itu lain kisah. Nih duitnya ada, lalu waktunya ada, paham ya. Satu saat karena rayuan-rayuan daripada setan inilah yang bisa mengakibatkan kada jadi bersedekah tadi. Setan itu macam-macam berupa, bisa berupa bini. Pas tapandir ke bini, aku hendak bersedekah 1 juta, bah banyaknya. Itu nukar baju kau 10 lembar. Nah, ya sudah. Dirayu bini kada jadi. Nah, itu bisikan-bisikan daripada setan. Makanya orang bahari bila sudah ada keinginan, bismillah jalan. Ya. Selama keinginan yang baik. Ada keinginan mencuntan sandal orang, ya lain. Ada keinginan nak mengambil ayam orang, ya lain. Adapun khatir baik yang datang dari setan adalah karena hendak menarik kepada perbuatan jelek supaya anak keturunan Adam semakin banyak kejelekannya. Nah, ini setan gak tinggal diam, dia terus mengganggu manusia, merayu manusia dengan berbagai macam dalih. Untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat. Padahal di situ terselip niat-niat nang kada bagus. Memang agak rumit untuk membedakan mana khatar rabbaniyah, mana khatar rahmaniyah, mana khatar syaitaniyah. Hanya orang yang berilmu yang bisa membedakan. Maka dari itu kita belajar. Kalau kita kada belajar, dah tahu dikiranya khatar dari Allah semuaan, atau khatar daripada syaitan, atau ada bisikan-bisikan yang apa macam. Bisa dia khatar setan ini bisikannya bagus, ya. Tapi ada tujuan lain. Apa contoh?
Bersedekah tadi bagus kalau lah. Bagus bersedekah itu. Nah, bersedekah dia. Cuman tadi ada sesuatu embel-embelnya dalam sedekahnya itu. Peduli bencana untuk korban banjir di Kalimantan Selatan. Kirim sekian truk. Tapi di bawahnya ini ada tulisan dari kelompok apa nanti. Terus supaya pencitraan yang bagus akhirnya minta dukungan. Itu setan sudah menjadikan amal baik ladang kebaikan ini digunakannya untuk yang lain-lain lagi. Padahal tujuan kita apa? Menolongi orang. Begitu menolongi orang, malah inya umpat juga makan. Malah inya umpat juga mencari keuntungan. Bahasa kita malah inya umpat juga hidup. Bukan menghidupi orang, tapi malah inya umpat hidup juga di situ. Mana buktinya? Hilangan. Jadi malam tadi ulun dikisahi, Masya Allah, sabun Lux dibagi 4, dibagi kepada korban. Sabun mandi itu dibagi 4. Padahal orang uji bahasa orang sama keledang betuyuk membagi sabun Lux tuh ya. Saking nang baiknya disimpannya, nang kada baiknya dibagi ke korban. Baju nang bagus-bagusnya diambilnya. Makanya ini bila ini kami dari LSM ini ada proposalnya. Ini dari mana? Osabirin. Ini kami sudah ada ini nih. Mun seorang sudah ambil selesai. Dipilihnya nang bagus, nang kada baik unjuknya ke korban. Nang bagus jualnya. Nah, itu ngarannya uji bahasa kuta itu kesahnya maha membantu. Padahal sida juga hendak pitisnya. Itu kalau bahasa kita lah purunnya pang. Purunnya orang dapat kesusahan. Inya hendak umpat hidup juga. Jadi ujar kakanakan malam tadi nama antar ulun seorang melihat gurunya memilihi baju itu, memilihi teleponnya kawannya ini ada 2 karung ambil. Ambil nang sisa baginya ke korban. Nang ini sudah jualnya hanyar. Jadi Allah Rabbi. Kayak apalagi sudah hidup kayak itu kan. Seorang di sini ibaratnya yang siang malam mengumpulkan datang di situ orang ambil. Padahal kita niat untuk korban. Nah itu nang dasar itu ulun nang mengumpulkan dana aja dan memberinya kepada orang nang ulun tahu aja. Alhamdulillah kemarin tak kumpul 26 juta. Ulun tahu orangnya nang kuunjuki, tahu juga siapa-siapa, aman. Nah, itu urusannya. Kita membicarakan tadi khatar aja, cuma sekadar contoh saja ke sana. Jadi yang ngarannya preman tuh banyak, siluman tuh banyak di mana-mana. Allahu Akbar. Itu nang di sana, nang di sini, Bang. Bukan di sini, maksudnya nang di sekitar banyak juga silumannya. Ada orang berpintaan di pinggir jalan, Pak. Itu ada salah satu semacam LSM, dia punya komunitas. Itu nang betul-betul itu sehari dapat sampai 4 juta. Nah, bubuhannya ini banyak anggotanya, hampir 20-an kesana kemari. Begitu menyetor ke salah satu tadi 300.000 aja sampai seharian. Kemana nang lainnya? Dihantupnya pada hulu. Makanya kadang-kadang kita nih hendak memberi nang di pinggir-pinggir jalan nang macam-macam, ada kakanakan, ada berpikir sampai juga walaupun kita 2.000 5.000 tapi kan kumpulannya banyak kayak amun sampai itu peribahasa aja Banjar biar nang 50.000 senang aja hati kita ya. Cuman kalau pindah nang hilangan itu nang di sini sampai di sana pulang disikat bahannya pulang sampai ke korban nang kada baiknya. Ulun melihat guru aja sabun lok tuh dibagi 4 nanti dibagi-bagi. Seapa ada sabun lok tuh itu sabun nang kayak macam-macam lefboy apa macam nang batangan itu. Seapa ada harganya. Orang memberi ada nang sampai
peribahasa itu setengah terak dibagi-bagi. Karena kan untuk Banjar gatalan. Jadi kakaknya gatalan kesihan ya Allah, gatalan itu ngeri. Banyunya kan banyu kada baik. Ya, banyunya banyu kada baik gitu. Gatalan. Ya nambahannya dia viral belancat-belancat. Dan kesihannya orang ya Allah. Nah, tadi kita bicara masalah khatar tadi, masalah apa namanya? Bisikan hati tadi. Guruku ujar Imam Ghazali Abu Bakar Al-Waraq berkata, perhatikanlah jika nafsu engkau dalam menghadapi perbuatan yang tergerak di dalam hati engkau itu bertindak dengan giat, tidak merasa takut salah, terburu-buru, tidak mau pelan, merasa aman, tidak merasa khawatir, buta terhadap akibatnya, tanpa ada kewaspadaan sama sekali, maka khawatir atau bisikan atau gerakan hati tersebut berasal daripada setan. Kada berpikir langsung blok blok blok. Nah, dipikirkan bagus-bagus. Makanya ujar orang Bahari, fakir qabla anta terasa. Berpikir, oh bagus saja nih sudah, yakin bagus sudah, bismillah gawi. Jadi bila sesuatu yang digawi itu apa? Dalam hatinya bertindak, oke, bagus. Lalu kada merasa takutan, kada merasa salah, mau cepat-cepat selesai. Sama orang beramalan itu hendak lakas tuntung itu, pengen cepat-cepat selesai. Berzikir mudah kayak kerasukan benar, sementara dia tidak memahami maknanya dan sebagainya dan tidak merasakan lazatnya dalam beribadah, itu sama dia terburu-buru. Makanya al-ajlatu minasyaitan. Sifat terburu-buru itu daripada setan. Wa ta'ani minar rahman, dan santai, perlahan. Perlahan bukan perlahan banget, Pak, itu galai ngarannya. Tahu galai? Banyai, tahu banyai? Lambat, itu lambat lain. Terlalu cepat betul kada baik juga. Contoh sembahyang, terlalu kada baik juga. Lambat bujur kada baik juga. Apalagi menjadi imam sembahi orang benar ya. Jadi mau tadilah yang bagus, yang sedang. Bahkan kalau kita jadi imam falyukhaffif, kita ringkas supaya jamaah senang. Tapi kalau sembahyang sorangan, ayo situ biar nang sujudin sampai 2 jam ya kan. Wah, curang mantap ya sampai sujud 2 jam. Banyak permintaanku di sini. Soalnya guring. Jadi bila orang itulah dalam bertindak tergesa-gesa, kayak apa? Terima aja. Kaina hulu istikharah. Ini kisah ada orang hendak melamar apa? Istikharah dulu jisidin. Bagus-bagus. Atau gawian kah? Ditawaran ini. Kaina lu dipikirkan lo. Kayak apa? Kadang gawiannya. Sekalinya ini. Nah, ya kalau cakannya ku terima semalam. Apa? Ada haramnya. Pas sudah ku cek. Teliti, sekalinya kayak ini cara kerjaan apa macam, ada unsur ribanya, ada unsur macam-macamnya. Nah, untung aku kada tergesa-gesa sama iya akan. Cak aku ma iya akan, ngalih kita kadang sudah pandiran nih kan. Akhirnya, alhamdulillah. Nah, jadi apabila dalam hati kita, bisikan kita itu sesuatu yang apa tadi pertama kata Abu Bakar Al-Waraq, tergerak dalam hati itu memang giat dia. Kada merasa takut, terburu-buru, ndak mau pelan-pelan. Merasa aman, ndak ada apa-apa lah. Tidak merasa khawatir, kada ada juga agak kegelisahan. Buta terhadap akibatnya, kada mikirkan akibatnya kayak apa. Kada mikirkan akibatnya kayak apa. Padahal kalau kita mengerjakan itu bisa menimbulkan mudarat. Mudaratnya apa ya? Macam-macam, berimbas kepada ibadah kita. Akhirnya menjadi sebuah pikiran kita macam-macam. Ini akan dimikirkan asalnya kawa menggawi. Nah, itu jisidin berasal daripada setan. Karena itu jauhilah. Jadi apa aja kita bagus pikirkan, hulu bagus-bagus ya. Nah apa aja
Gawian apa aja? Baik gawian yang berhubungan dengan urusan dunia, kita dalam mencari nafkah apa macam, lebih-lebih pekerjaan atau ibadah yang urusan dengan akhirat. Cakap amalan itu. Amalan apa aja, Bu? Santai. Bujur-bujur dibaca, pas-pas membacanya sampai 100 ya. Atau sampai 1000. Jadi kalau kita sudah dapat mengamalkan itu, hati nyaman, tenang. Karena bisikan-bisikan hati ini yang bisa mengakibatkan seseorang itu lupa dia. Kalau engkau mendapati nafsu sebaliknya dari yang tersebut di atas, yakni diliputi rasa takutan, cakagawian itu nah. Oh ya kawan kayak Anda jangan, kita bahaya itu loh. Itu kan aturan-aturan dibikin-bikin. Jangan kita ikuti aturan yang sudah ada. Anda ini kan ada jangan. Ada sudah bisikan gitu, jangan. Itu bahaya. Coba ikamlah, amun ikam gawe kini kalau apa-apa kita bahaya ini. Nah, artinya dia merasa diliputi rasa takut, tidak bisa giat, lambat. Lalunya pelan, dipikirkannya betul-betul nih. Enggak tergesa-gesa, tidak merasa aman, waspada terhadap akibat. Nah, ini kalau aku gawi, apa tadi, proyek kah apa, kalau aku kerjakan, dan kalau seandainya ini bahaya nanti, bisa berimbas kepada gawian yang lain. Jadi ujar kawan kayak mana? Sabar aja loh, aku berpikir loh. Nah di situ Pak, kita perlunya salat istikharah itu. Jadi walaupun menjanjikan gawian ini, Masya Allah, tapi kita masih di hati ini uja banjar betaguran, karena hula aku istikharah. Akhirnya istikharah. Kayak apa ya kawan? Mungkin aku kada umpat jasirin aja ikam hendak anu. Sudah istikharah tadi. Jasa bujur, begitu inya menggawe, nah pas ada pemeriksaan, selesai, habis satu saja terbongkar, berakibat kepada nah ini ngarannya sidin nih, si sidin seseorang tadi karena berpikir terus, akhirnya aku kedompat aja sidin, selamat sidin. Ada nang bapak dipikir ini kesempatan ini, nggak ada lagi nanti yang lain. Ini kisahnya nih, hanya sekedar untuk memberi contoh. Kada berpikir, langsung ambil, langsung banyak keuntungan. Begitu diaudit orang, begitu apa habis sudah terbongkar berataan. Gitu juga dalam hal kita bergaul dan sebagainya. Jadi hati-hati. Orang ini asak kawa, diulah kawan. Tapi biasa aja lah, jangan terlalu akrab benar lah, bakawan. Karena di hati kita sudah bertagur, orang ini kayaknya enggak cocok ini. Tapi karenanya membaiki terus aja. Dasar bujur juga. Ujung-ujungnya anak minjem duit, ujung-ujungnya ngalih ditagih. Sekalinya nang lain banyak jo sangkut. Pantas di sini nih. Makanya sini aku mulai awal sudah asa kada yakin orang ini. Banyak nang kayak itu nang mau dipotong nang husu benar, Masya Allah. Bila berdoa nih mantap benar. Mama Raki kena isuk kayak itu pulang, Masya Allah. Quran aja di tangan, tasbih aja di tangan, Masya Allah. Sampai 1 bulan hati-hati kamu. Dan yang diuntingnya itu sebujur sekalinya habis jamun orang lain-lain. Nah, itu ngarannya kita harus jangan tergesa-gesa dan tidak ada buta. Maka ketahuilah bahwa khatir itu dari Allah atau dari malaikat mulham. Seakan-akan giat itu rasa enteng pada manusia ketika hendak berbuat tanpa kewaspadaan dan mengingat ganjaran yang menggiatkannya dalam berbuat. Nah, jadi apa aja kita berpikir dahulu. Makanya kan istikharah itu ada 2 Pak, ujar ulama. Istikharah zahir dengan kita cara sembahyang. Istikharah batin dengan kita istafta qalbak, minta fatwa dengan hati seorang.
Artinya takuni hati seorang. Begitu di hati kita, aku asa kada cocok di sini. Kayak Pak, kada kalawa. Kenapa gerang? Aku hatiku ini asa betaguran nih kam. Kayaknya orang ini kada jujur. Bah, orangnya bagus, rajin ke masjid orang itu. Ke majelis rajin, ujanang kawan. Masa ragu? Enggak, aku di hatiku asa anu nah. Sudah aku istihara batin kayaknya. Nah, dia sebujur juga, hantu juga sekalinya. Ya, itu banyak kan kayak itu kan contoh-contoh itu. Banyak benar. Wah, amun sudah pino kahaji itu omongnya kahaji. Pak Haji, umay acilnya, ujung-ujungnya duit orang juga hilangan. Makanya bila kita sudah di hati itu betaguran, enggak lah. Nah, perlahan-lahan itu terpuji kecuali dalam 5 tempat tertentu yang bisa dihitung. Dituturkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajlatu minasyaitan illa fi 5 mawadhi'a. Bitazwijil bikri idza adrakat wa qada'ad daini idza wajabat wa tajhizil mayyiti idza mata wa qirad dhaifi idza nazala wa taubati minadz dzambi idza aznaba. Tergesa-gesa itu dari setan. Jadi apa aja sesuatu yang cepat itu dari setan kecuali 5 macam ini. Kalau 5 macam ini memang disuruh laka-lakas, jangan kaena-kaena. Jangan nanti jangan ditunda. Kalau sudah yang 5 ini malah disuruh cepat-cepat. Pertama, menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur balik dan ada orang hendak. Sudah, kalau saya berpikir anak kita perawan, umur 17, nang handak ini orangnya bagus. Kita tahu keluarganya apa macam, orang soleh. Tapi 17, kayak apa bingung sih Din. Sekarang kalau kita kada menerima ini, nang datang berikutnya siapa? Ini sudah kisahnya orang baik ini sudah nih. Pas nang datang dudikinnya buntat kayak kan. itu orang bahari baik. Kalau sudah datang tuh baik itu bismillah. Baru 17 enggak apa-apa, sekolahnya lanjut. Nah, bisa. Ini kada wah nanti dulu selesaikan sarjana, tuntung sarjana, sudah anak 25. Begitu ada nang hendak, wah nanti dulu cari gawian. Nih anak seorang bibi inilah, lain anak lelaki. Cari gawian, umur 27 dapat gawian. Ada pula nang hendak belum mapan lagi, 27 sudah anak tuh 30, masya Allah. 30. Akhirnya apa? Ada pula nang hendak macam-macam, kada cocok pulang karena terlalu murah. Oh. Makanya dia ini bilang hendak bisa bini kan 100 juta, weh ini harus siap. Tapi ada juga yang murah meriah ada juga. Enggak terasa 35 umur anak. Bingung sudah sih. Nah, ini bibini, anak seorang bibini. Kalau anak seorang lelaki enggak masalah. Namun 35 wallahu alam bisawab sudah itu. Padahal yang pertama tadi bagusnya. Nah, pas sudah umur 35, karena kita memang Pak maaf, kita ini bisa anak bibi ini, bila sudah cocok apa macam, ya memang kalau secara pemerintah umur berapa? Pemerintah umur berapa? Asal dapat KTP kalau sudah? 19 ya. Umur 15, 13 enggak mau, dia enggak boleh. Kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Nauzubillah kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan itu agak repot lagi dah. Nah, jadi kita sebagai kuitan bila nyenang datang nih orangnya bagus saja, suku apa kahinya, apalagi kuitannya baik saja. Nah, urusan yang lain-lain tuh kawa jadi urusi. Uji orang bahari juga apa? Kada ada sugih di
Jujuran. Kadang-kadang hanya beda 5 juta aja pagat ya kamu. Umay. Jadi ada pernah ulun ini kan tujuh mau rusakan orang juga. Anu gini-gini. Kenapa? Masalah loh. Apanya lagi yang diurus ibu? Anak pian perempuan loh. Sampean senang. Anak sampean senang. Ya sudah kalau senang sama senang ngapain lagi? Masalah jujuran lah. Kenapa masalah jujuran? 5 juta lagi. Sudah ya kita. Kan aku carikan sponsornya 5 juta tuh. Ya penting anak pian jadi apa repot-repot. Begitu sudah jadi masya Allah. Yang namanya rezeki Allah yang ngatur bukan kita yang ngatur pak. Bagusnya ini apa macam. Tuh coba sampean kita menerima dulu. Belum tentu lagi baik kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan apalagi di zaman yang kayak begini. Orang pasti semuanya ukurannya materi duit. Padahal tidak menjamin. Ya. Ya. Anak kami itu 19 baru 19. Mulai umur 15 tuh. Puji Habib Segap, ayo kayak apa? Nanti aja Bib, masih kecil. 16. Nanti Bib, sampai umur 19 nih. Kada kawal lagi sudah. Ayo sudah tersarapan aja sudah. Padahal tapi tak lanjut aja kuliahnya, kada ada masalah. Ya, cuma harus kita nang bangalih. Paham bangalih? Harus kita nang turun tangan. Lu banyak pian nang datang-datang ke rumah, ada nang anaknya umur 30, ada nang anaknya 35, ada nang 40. Minta apa macam doa. Jadi kita umur 40 nih saya bingung juga aku. Anakku cari akan duda di asabirin nih, ada juga pang nang duda-duda. Hendak aku cari akan je. Inya kada hendak. Ya. Si bibi ini kada hendak bujur 40. Ada dulu yang agak susah itu sudah doktor, hampir profesor. Berapa umurnya? 45. 45 jalan 46. Nang kuitan ini bingung, saya itu bingung Ustaz, mulai awal sudah enggak tahu permasalahan 46 si bibi ini kayak apa. Umur belum juga dapat. Lalu hendak mandi tengah malam ya. Baca surah Al-Fajr ya Bu ya, sudah beberapa kali saya ingatkan. Baca surah Al-Fajr habis subuh 11 kali. Ya, habis subuh 11 kali. Anak pian bujangan baca surah Al-Fajr dengan niat mudahan dapat jodoh nang bagus. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Baca aja tiap subuh. Habis subuh kayak gini nah. Baca aja. Allah nanti akan menunjukkan yang terbaik. Kita jadi kepikiran juga Pak. Namun sawat 25, 27, 29, 30 baluman juga bingung. Ada semalam ibu-ibu itu nangis. Kenapa Bu? Saya ini bingung Ustaz. Anak saya sudah 32. Tolong Ustaz doakan. Kayak apa aja kok aku menjualakan hendak memayakannya kemana? Asal aku iklanakan lagi. Jadi intinya kalau kita mau empati di sini, ya ampun maaf berataan, amun cocok, inya senang, ya suku apa aja, oh, bagus, satu akidah. Kita lihat kuitannya, akhlaknya baik. Kalau Habib Zain pian, abah mamanya, kayak apa abah mamanya? Bagus, sisirin terima. Gitu aja. Bila abah mamanya baik, anaknya tentu baik. Siapa abahnya? Bah. Tukang nyawang ayam, nah ayam sudah. Mamanya Bang, itu malah nang nomor aja. Yang dipikirkan ada recapnya lagi dibawasin ke mama. Berpikir-pikir anak menerima, ya, jangan nang asal terima. Artinya cakap bahasa Banjar, menikahkan anak cepat-cepat itu bukan dari setan. Memang disuruh Nabi. Kalau wayah ini kita kaina, nauzubillah, macam-macam Pak. Macam-macam. Lagi contoh cerita. Anaknya bagus sudah. Baik sudah. Bahkan anak ini minta dukungan dengan ulun.
Guru amun kawa pian pandirakan ka abah mama ulun karena termasuk jamaah pian juga karena begerang. Ulun ini sudah senang wan ini nah ini nah. Ini permasalahannya sebuting aja guru ay. Apa? Inya nih merantau. Terus nah, orang tuanya ini cerai. Terus nah, abah kada senang. Nah, ikam sudah senang. Begitu sudah kita, ya sudah, coba kena aku mandiri abah hikam, mandiri abahnya. Kayak apa gerang? Malih gurai ini. Pian, jangan sembarangan, hati-hati. Itu kakanakannya suka sama suka sudah. Kalau kita tak supani Pak Ai. Kita ini tuh sudah nih. Kalau tak supani. Karena kakanakan tuh ini macam-macamnya, nekat lah apa sebagainya. Keras juga nang kuitan nek. Maksud ulun tuh terima aja sudah. Ini baik aja kok. Mamanya kayak itu juga. Kada lawas kira-kira ulun bepandir kayak itu. Kada sampai setengah bulan nangis nang laki bini ke rumah. Kenapa? Kecelakaan. Dan kecelakaan tarumpak lain buai. Kalau itu kan tarumpak, kalau ini termasuk. Habis sabarataan supan, nauzubillah. Ya aku cakap yang terima apa macam orang yang baik aja. Urusan abah mamanya itu ada masalah problem itu kan lain pulang. Kisahnya sudahlah masing-masing sudah berumah tangga kok. Ini baik aja nya, berpendidikan aja, akhlaknya bagus saja. Nah, daripada pian kada menerima akhirnya anaknya bikin agenda sendiri. Nah, itulah sudah kejadiannya. Oh ini kan anak nekat loh. Satu, ulun ini banyak kisah, makanya wani mengisahkan supaya jangan sampai terjadi awan keluarga kita. Bukan kita membeberkan aib orang. Bagus sudah, anak senang sudah. Ya tadi masalah jujuran aja. Nah abah tetap keras ini. Jangan Pak. Inya kan masih baru. Inya bisi maaf. Ulun inya 30 aja kawannya. Si bapak minta 55. Ya aku nang ini berdagang anak pinanya orang. Ringkas cerita batal. Oh mana anak kayak gigilaan. Stres. Nang lelaki kan ada masalah kan kita laki-laki ama-aman aja. Memang ingat itu aja mampunya. Ulun hanya begawi juga nang kuitan ulun kada mampu juga itu aja mampunya. Wah mikir akan kena kayak apa pelaminan ini berapa bayarnya. Ya kada usah nang larang-larang. Membubur kacang aja kan cukup baik. Ya. Akhirnya apa Pak? Sampai ini kan mau lagi nya patah hati dah. Aku carikan duda di sini bener. Ini mana kadudanya kededaan nih. Mudah-mudahan anak cucu kita yang sudah waktunya dapat jodoh yang baik, yang soleh, yang solehah, ya. Itu aja harapan kita lagi ya kalau ya sudah berumur apa macamnya sudah ya. Lalu yang kedua, nang disuruh cepat-cepat membayar hutang apabila sudah sampai waktunya harus membayar. Jangan kaina-kaina duitnya ada orang tipe-tipe orang berhutang nih satu. Ada nang katuju bahutang, kada ada masalah bayar. Aku nyaman aja mau hutangnya acilnya sini pembayaran, oh nyaman aja. Ada nang katuju bahutang ngalih bayar. Ada duitnya sih Den. Udah ngarep pian cair aja sih Den, tapi masih dalam proses. Apa sudah cair proses? Saking orangnya nih ngalih bayar hutang. Nah, kulihat belanja pian ngalih aja sih Den. Nah itu jangan lagi dihutangi boy. Ngini orangnya katuju bahutang ngalih bayar. Nang ketiga nang parah. Katuju bahutang kada sing itu kada sing bayaran. Padahal kalau kita bisi hutang 1 rupiah saja, 1 rupiah saja, tidak ada yang menanggungnya. Makanya nang bagus sebelum pelaksanaan fardu kifayah sudah berbicara ahli waris, bapak, ibu, para takziah, para tetangga dan semua
orang-orang yang berhadir di tempat ini, kalau seandainya abah kami atau mama kami ada berisi janji-janji awan pian berataan atau awan siapa aja, dan masalah hutang piutang segera diuruskan dengan kami. Nang bagus sebenarnya sebelum pelaksanaan kifayah. Paling bagus juga sebelum mandi itu nah. Jadi sudah ada, oh nang ini menanggung. Kenapa bila hutang 1 rupiah saja? Kada ada yang menanggungkan. Pas sampai dikubur, kada kau menjawab pertanyaan mungkin nangkir. 1 rupiah aja kam. Apalagi nang berhutang sampai 2 M. Bah. Nauzubillah. Makanya jangan sampai berhutang membawa ke mati. Nabi ngati ada hutang lah kasih bayari lagi, ada hutang lah kasih bayari. Bila kita ada duitnya dan kita berniat untuk membayarnya, insya Allah Allah cepat ganti kok. Allah cepat ganti. Karena membayari hutang orang itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Orang nang menghutangi kita, ya ada masalah. Alhamdulillah tepat waktu. Nah tepat waktunya itu jadi akhlak bagi kita. Jadi nyaman orang mau hutangi pulang basah. Cil, ayo kira apa sih aja, ambil gak? Nyaman, berhutang nyaman, mamunahi pun nyaman. Amun sudah kawakah ulun ikam menang sama lama juga belum bayar lagi ya apa aku ngutangnya habis barangku ini nih. Oh, ini ada rumahku di situ. Bapak aku sih, aku yang penting wah ini nang modalku kayak apa ikam. Jadi hati-hati berhutang lah. Nang berhutang lah kasih bayari. Yang ketiga, menyelenggarakan jenazah kalau memang sudah nyata mati. Ada kan nang kada nyata mati? Ada. Wadah kami aja berapa kali kejadian diumumkan besokan nih telah berpulang ke rahmatullah. Insya Allah akan dikuburkan jam 10 pagi. Datangan orang. Sekalinya bangun sirin. Paksa mengumumkan pulang. Diumumkan karena jadi mati. Itu ada udah kami berapa kali. Mungkin kayak siup-siup aja nggak tahu juga. 3 hari berikutnya, nah pengumuman pulang. Ini hati-hati benar untuk umumkan. Diumumkan bahwa Bapak si Fulan betul-betul telah sampai kalimatnya betul-betul telah menghembuskan napas yang terakhir jam 2 tadi malam. Apa jawabannya? Karena semalam bebulik pulang orang. Ada itu ya Allah ya. Jadi kalau nyata mati segera, jangan ditunda-tunda. Ini kadang-kadang bila ini menggawinya menunggu minantu. Apa menunggu minantu? Kada ada hubungannya. Caka menunggu asbah mending. Ada kemarin beberapa kalau kada salah sekitar seminggu tadi kah, jangan udah ditunggu-tunggu. Ndak ada nunggu keluarganya. Jangan, orang capek loh, Pak. Kalau Bapak ndak percaya nanti paling yang mengantar ke kubur paling 3 orang 5 orang. Yang menyolatkan paling 10 orang. Orang dudukan mulai besukan sampai pacangan maghrib. Wah, kita banyak juga gawian yang lain. Hanya yang ditunggu menantu. Cak yang ditunggu asbah mending. Pernah juga nunggu asbah. Nah asbahnya ini pesawatnya nggak jelas juga. Aku telepon naik. Ikam bagaimana naik kayak apa aja. Abah ikam ya sudah. Memang sudah kehendak Allah. Ikam amun hendak menolongi abah ikam supaya abah ikam dapat rahmat, supaya abah ikam banyak doa orang. Kayak apa guru? Ini banyak habib-habib nah, banyak guru-guru yang hadir nah. Amun hanya sekedar menunggu ikam, bulikan habib-habib peningnya. Jadi kayak apa pendapat udah gawe aja, yang penting ada izin ikam. Nggih, ulun ikhlas dunia akhirat. Soalnya ulun pesawat ulun ini kada tujuan nah. Kalau pina ada delay apa macam. Nah, ini yang bagus ya sudah. Padahal kan awan keluarganya, nah ujar anak si Dina ini. Oh sudah, langsung gawe. Banyak ulama macam-macam hadir karena si memang si arwah nih banyak bujur kenalan ulama. Amun hanya sekadar menunggu anak nang jauh sampai sore nyata bubuhannya bulikan juga banyak kegiatan ada anak ceramah apa macam apa. Amun nang mumpung di sini tak kumpul banyak beda orang tuh menyembayangkan orang 20 dengan orang nang 100 beda. Makanya amun ada keluarga apa macam kita berikan pengertian. Ikam menunggu ikam manuai orang bulikan.
Nah, sementara Abah Ikam ini perlu doa orang banyak. Wah, ulun kena kada sawat menyembayangkan kawa kena di kuburan Ikam sembayangkan boleh. Kena bawa dinding sanak Ikam atau nang lain-lain sembayang di kuburan boleh. Orang nyaman sembayang di kuburan kada patangan sujud juga. Walaupun sembayang di sujud hibak awan tanah mah Ikam. Ya Allahu Akbar, ya 4 kali selesai berdoa. Ikam datang Abah Ikam kayak itu juga. Nah bagus nang 60 orang banyak nih menggawi nama antar ke kubur banyak apa macam. Memang Abah Ikam banyak kenalan kok. Hanya sekadar menunggu Ikam, belum tentu Ikam cepat datang. Kasihannya tak tunda-tunda. Nah makanya bila orang tuh sudah nyata meninggalnya, sudah apa macam segera ya. Jadi RKM segera bertindak cepat. Jangan nunggu nanti. Ada sampai nang berapa hari, nauzubillah. Ya. Lalu yang keempat, menyuguhi tamu, maka jika memang benar-benar menjadi tamu. Berarti ada jangan kada jadi tamu lah. Wa qirat dhaifi idza nazala. Maksudnya benar-benar tuh lawas amun hanya duduk. Ya sudah. Nya ada nang tamu sampai gelisah. Kenapa gelisah? Belum mana keluar juga banyu di sini lagi nenek. Ada dulu Tuan Guru Haji Muhammad Nur Tangkisong, orang wali bakar amat. Jadi sidin be ilang Pak kalau ada orang Tuan Guru Haji Muhammad nih. Kisah-kisah. Kenapa Guru? Ikam ni sih kalau mulakan aku teh kah? Ampun maaf Guru ai. Habis gula kami. Itu izin ke belakang. Hibak gula banyak teh. Itu karamat Tuan Guru Haji Ahmad Tangkisong, orang Tangkisong ada Tuan Guru Haji Muhammad Nur. Ya. Itu bahari luar biasa. Sidin kalau mau lah wapak tuh cuman pensil, buker kertas sama kayak timah ditutup, bacakan sidin cat jadi wapak Pak. Jadi wapak gitu nah. Jimat kalau bahasa kita. Bahari kan orang bahari gitu ya. Jadi cuma jimatnya ini sebutin aja sirin bila nang ampun jimat kada bagus apa ngarit maksudnya maaf suka keluar jajan hilang. Paham ya kalau? Jadi pernah waktu itu ada orang masalah dibawa di pengadilan dan sini. Iya tuh hakim teguringan. Hakim teguringan kada kamu mutusakan akhirnya bebas ya sudah. Hebat kalau hakim teguringan. Itu nang buktikannya tahu ini kan banyak benang korupsi bawahnya sudah begitu keputusan hakim maka kada boleh kalau memutuskan hakim dalam keadaan kurang sehat akhirnya bebas. Yang kelima, taubat dari dosa tatkala melakukan dosa. Nah kalau nang 5 macam ini disuruh cepat. Nah jadi ingatilah. Nah terutama nang bujang-bujang, baik bujang lokal maupun bujang apa nggak tahu saya. Nah, kasih ya kawinan lagi. Jangan nang kaina. Nah, mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman dan mudah-mudahan anak kita yang sudah waktunya mendapat jodoh-jodoh yang baik, soleh, solehah dan mendapatkan keturunan zuriyah thayyibah innaka sami'ud du'a dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat mati kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي باقنا في الدين علمنا رشد ربي زدنا علوما نافعا ورزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته